Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali lewat YouTube ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi sejahtera dan selalu bahagia. Waktu saya kecil dulu ya, karena saya ini berada di daerah Kuningan, Jawa Barat ya. Di sini itu kan terbiasa dengan puji-pujian kalau pagi itu ya, kalau pagi di musola. Itu kan ada puji-pujian yang seperti ini ya, dan ini sangat membentuk karakter. Puji-pujiannya seperti ini. Hei umat Nabi, ulah sare waktu subuh, matak jauh rezekina, matak deket balaina, matak dipohokeun sakabeh amal ilmuna. Kalau orang Sunda mungkin terbiasa ya mendengar puji-pujian subuh ya seperti ini, karena biasanya di musola-musola yang ada di Sunda itu ada ya puji-pujian yang seperti ini. Dan puji-pujian ini sangat membentuk karakter ya, sehingga alhamdulillah saya dari kecil udah terbiasa bangun pagi, dan saya yakin semua juga terbiasa dengan bangun pagi ya, apalagi ibu-ibu ya, kan harus menyiapkan segala sesuatunya. Bangun pagi adalah awal yang baik. Ciri-ciri orang sukses salah satunya adalah terbiasa bangun pagi. Tuhan itu telah berkali-kali mengatakan, demi subuh, demi fajar. Itu karena pentingnya waktu subuh, pentingnya waktu fajar. Yang pertama ya, hikmah dari keistimewaan bangun pagi subuh. Itu ketika subuh itu Tuhan sedang membagi-bagikan rezeki. Asripin An-Nahrawi dalam bukunya tentang menguak keajaiban subuh ya, dan mengungkap tentang keistimewaan keluar biasaan subuh, dalam bukunya menyatakan bahwa saat subuh itulah Tuhan sedang membagi-bagikan rezeki. Pesan Nabi Muhammad kepada putrinya, hai putriku, bangunlah subuh, sambutlah pagi dengan giat, karena waktu itu Tuhan sedang membagi-bagikan rezeki. Jangan malas. Begitu pesan Nabi kepada putrinya. Karena waktu subuh itu adalah waktu ketika Gusti Allah sedang membagi-bagikan rezeki. Kemudian ya, yang kedua adalah waktu subuh itu adalah Gusti Allah akan memberikan keberkahan dan keberuntungan. Akan terpenuhi kebutuhannya. Karena apa ya? Ketika subuh ya, ketika kita bangun pagi subuh, maka kita itu akan lebih siap untuk menghadapi hari ya. Karena kita itu ya sebagai ibu rumah tangga pasti akan mempersiapkan dari A sampai Z ya, supaya hari itu menjadi optimal, hari itu menjadi produktif ya. Sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk ya, kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan juga kita bisa menyelesaikan kewajiban kita sebagai istri, menyelesaikan kewajiban kita sebagai ibu. Jadi kalau kita bangun pagi itu waktu yang barokah, sehingga kita bisa mengisi waktu dengan lebih optimal untuk kedepannya. Bukankah kalau orang yang bangun pagi itu akan lebih siap daripada orang yang bangun siang? Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah terhindar dari sifat malas. Nabi Muhammad pernah bersabda ya, orang ketika tidur ya, manusia ketika tidur itu diikat oleh setan dalam 3 ikatan. Ketika bangun pagi dan ingat kepada Tuhan, maka lepaslah ikatan yang pertama. Ketika manusia saat itu berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Dan ketika kita sholat subuh, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Dan pada saat itu kita akan bersemangat dan ceria mengisi hari.
Itulah janji sabda Rasul bahwa manusia itu diikat oleh setan ketika subuh, dihembus-hembuskan supaya kita itu tidur terus, tidurlah, masih panjang waktunya, seperti itu, supaya kita tidak bangun subuh. Kemudian ya yang selanjutnya adalah hikmah yang selanjutnya adalah kita didoakan oleh para malaikat. Ketika waktu fajar ya, waktu subuh itu, malaikat malam dan malaikat siang itu sedang berkumpul. Dan mereka mendoakan orang-orang yang bangun subuh. Para malaikat mendoakan orang-orang yang bangun subuh, orang-orang yang sodakoh ketika subuh, orang-orang yang berniat baik ketika subuh. Ya Allah, berikanlah kepadanya kesejahteraan. Dan malaikat yang satunya juga mendoakan, ya Allah, timpakan kesulitan kepada orang-orang yang bakhil kepada dirinya sendiri. Jadi malaikat mendoakan orang-orang yang bangun subuh. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita bangun subuh, kita itu akan diampuni dosa-dosanya. Ketika kita sabda Nabi ya, bahwa ketika kita bangun subuh dan kita tidak berniat zolim kepada orang, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang selanjutnya ya, sabda Rasul bahwa waktu subuh adalah waktu yang sangat barokah. Jadi Nabi Muhammad sendiri selalu mendoakan kepada Tuhan ya, supaya umat-umatnya itu mendapatkan keberkahan dan keberuntungan bagi orang-orang yang melakukan ibadah subuh. Jadi amat sangat penting sekali ya ketika kita bangun pagi, karena pada saat itu kita akan menjadi lebih produktif lagi, mengisi hari dengan sesuatu yang berkualitas. Kemudian yang selanjutnya, maka kita itu akan terhindar dari sifat malas. Coba ya, kalau kita misalkan lihat ya, kita nggak usah jauh-jauh melihat orang. Kita lihat putra-putri kita. Misalnya ya, ketika subuh, putra-putri kita itu malas ya. Pastilah kita itu punya perasaan kurang setuju ya, bahkan tidak suka lah kalau misalkan pagi masih tidur gitu. Layaknya kalau seorang muslim kan harus bangun pagi. Bisa dengan bangun pagi, bisa belajar, bisa mempersiapkan diri lebih baik, bisa olahraga, dan bisa melakukan hal-hal yang sebagai persiapan untuk mengisi hari. Jadi ya amat sangat penting sekali kita itu bangun pagi. Meskipun kita mendidik anak-anak kita itu memang susah ya. Kadang-kadang kita kan sampai ini misalkan kayak cerita begini ya, kayak misalkan sholat tahajud waktu fajar ya. Jadi 3:30 kan kita udah biasa sholat tahajud ya. Nah, kalau dalam anjuran Nabi ya, itu kalau sholat tahajud bangunkan gitu putra-putri kita, pasangan kita. Tetapi kadang-kadang kita kan merasa kesulitan ya. Wah, daripada nanti kita bentrok sama anak kita, bersih tegang gitu. Jadi yang penting tiap saat ya, kalau siang itu saya selalu memberikan bukan asupan gizi ya, asupan ilmu, supaya anak-anak itu sadar betapa pentingnya kita itu bangun pagi, betapa pentingnya kita bangun fajar, supaya kita itu diberi semangat yang full ya, full power. Jadi kita selalu happy. Kalau orang yang bangun pagi kan begitu, selalu semangat, selalu happy. Bisa diisi dengan olahraga, bisa diisi dengan belajar, bisa diisi dengan baca Quran. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Mungkin itu saja ya dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.